Nah, jadi teman-teman tadi parijotonya masih sisa nih, lumayan masih banyak. Nah, untuk pembanding yang kali ini saya mau mengawetkannya dengan saya buat pickle dalam jar ini dengan menggunakan cara brine atau lactoferment ya. Jadi modalnya cuman bahan, garamnya terserah teman-teman mau pakai garam krosok atau garam yang ada di rumah juga nggak apa-apa. Saya udah coba pakai beberapa macam garam, aman dan bisa ya. Terus air minum ya, suhu ruang. Kita udah siapin dulu bahannya. Saya masih belum tahu nih kita akan pakai garamnya berapa dan juga airnya berapa, karena nanti kita akan menghitungnya setelah bahan masuk, air masuk, baru bisa menghitung garam. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu beratnya si jar ini ya. Jadi ini kita langsung nyalain dalam kondisi masih pakai jar. Kalau teman-teman kerjanya cepat, ini udah 0, jadi teman-teman bisa tinggal masukin bahan dan air. Tapi kalau ragu-ragu, kita lihat aja beratnya berapa. Jadi berat jarnya adalah 315 gram. Nah, kalau takut lupa, dicatat aja atau ditempel di sini ya. Nah, ini saya catat aja di kertas berat jarnya ya, supaya nggak lupa nanti kalau seandainya dia udah posisinya nggak 0 lagi. 315 gram ini jar ya. Lalu ini ya, saya ya catat aja seperti itu. Lalu kemudian bahan udah mulai kita masukin ya teman-teman. Jadi ini 0, posisi 0, terus bahan udah mulai saya masukkan. Jadi ada yang sebagian saya bentuk utuh, maksudnya nggak dipotong-potong kecil. Nah, seperti ini. Namanya juga kita ngawetin bahan. Berarti sebisa mungkin bahan kita ya banyak gitu untuk diawetin. Kalau cuma sedikit-sedikit kayaknya lumayan buang energi dan ini ya. Dan wadah gitu. Kecuali mau wadahnya kecil-kecil ya. Wadahnya kecil ya isinya pasti sedikit gitu. Tapi kalau punya wadah segini misalnya, apalagi yang besar-besar misalnya, ini kan cuma ukuran setengah liter, kalau nggak salah 500 ml. Kalau teman-teman punya jar yang lebih besar-besar lagi ya tentunya bahannya mendingan banyak, karena itu gunanya kita ngawetin kan. Jadi ini kita penuhin aja semuanya, kita masukin. Dan juga menjadi salah satu tips dalam pengawetan bahan, sebisa mungkin nanti jarnya nih penuh teman-teman, jangan setengah. Kalau setengah nanti tuh bakalan banyak ruang kosong, dan ini berpotensi mendatangkan atau masuknya udara dari luar dan membawa kontaminasi. Jadi sebisa mungkin sih dipenuhi nanti sampai seleher ya, airnya juga. Oke, ini bahan pas banget udah masuk semua. Nanti biasanya udah kena air, lama-lama dia bisa berat dan turun, walaupun di awal-awal biasanya dia masih ngambang-ngambang dulu, tapi kan nanti ketekan ya sama tutupnya. Oke, ini udah bahan, kemudian kita langsung masukin air. Kalau seandainya dia penuh sampai sebatas leher jarnya, ini berarti jadi total bahan dan air. Ya, seperti ini. Ini udah masuk semua. Ya, segini aja, kurang lebih ya. Nah, udah bisa dikira-kira. Nih, pas banget air saya udah mau habis. Oke, 498. Ya, ini total, jadi benar-benar hampir 500 gram atau setengah kilo. Terus sekarang kita ngitung ya, ngitung garamnya. Jadi ini biar gampang kita hitung 500 aja ya teman-teman. Ini juga geser jadi 499. Jadi kita anggap aja nih 500 ya, beda 1 gram nggak masalah. Jadi 2,5% itu adalah angka yang akan kita pakai untuk si garam kali 500 gram ya. Hasilnya 12,5 gram. Jadi ini garam yang kita pakai teman-teman. Bentar ya. Ini kan posisinya banyak bahan. Supaya garamnya bisa kita aduk, mau nggak mau ini kita keluarin dulu ya. Jadi airnya ini kita aduknya di luar aja. Nah, ini kita drain dulu. Ini kita drain airnya seperti ini. Nah, ini udah di drain.
Sekarang tinggal kita masukin garamnya yang udah kita hitung. Ini sekarang kita ngitung garam ya, 12,5 gram. Ya, ini 12 kurang lebih ya teman-teman, nggak ada koma soalnya ini. Jadi lebih baik kita ngambil ke atas aja sedikit, ini 13. Kemudian kita larutin ke air yang tadi kita drain dari bahannya. Kita aduk sampai larut. Ini udah larut semua, tinggal kita tuang ke bahannya. Segampang itu bikin pengawetan bahan dengan brine ya, dengan air garam, dan hasilnya luar biasa. Ini bisa awet berbulan-bulan bahkan tahunan, terutama jika bahannya nggak mudah lembek ya, nggak mudah rusak. Makanya itu tips lagi adalah pakai bahan yang jangan udah mateng banget ya, jangan yang udah lembek. Kalau udah mateng ya udah otomatis kan dia lembek ya. Nah itu akan mudah sekali di dalam penyimpanan, dia jadinya rusak lama-lama karena kerendam air. Tapi kalau bahannya masih agak muda, itu awet banget, awet bisa sangat lama. Terus simple, kemudian kita tutup karena ini lactoferment dan bakteri lactobacillus itu senangnya nggak terlalu favorit oksigen, jadi kita harus tutup rapat. Nah, saya mau kenalin dua tutup ya teman-teman. Kalau teman-teman yang pertama, kalau teman-teman tutup rapat ya dengan tutup seperti ini, nah sebetulnya kan dia akan mengeluarkan gas nih. Biasanya udah mulai 2 hari 3 hari dia akan aktif dan dia akan mulai bergas. Kalau kita tutup rapat seperti ini kan cukup berbahaya, apalagi jika tutupnya super kedap. Ini malah khawatirnya jarnya misalnya nggak kuat dengan tekanan. Ini bisa, kalau misal bocor-bocor aja paling luber, tapi kalau lebih dari bocor dia bisa-bisa pecah misalnya ya, kalau jarnya memang tipis dan kurang kuat. Jadi tips dari saya paling gampang, apalagi kalau teman-teman nggak gitu rajin mau ngecek setiap hari ya, misalnya sering sibuk di luar rumah dan sebagainya, kerjaan banyak, maka kalau saya lakukan ini teman-teman. Jadi saya siapin satu kantong plastik ya, kantong plastik baru ya, usahakan supaya bersih dan tetap steril. Kemudian saya akan masukkan ini, jadi saya tutup tapi agak kendor ya. Sebetulnya tidak ideal kalau di suhu ruang kita kendorin, karena gimana pun juga si lactobacillus kan tadi ya, dia akan bekerja lebih efektif ketika tidak ada oksigen. Walaupun dia tetap masih bisa bekerja, ada oksigen, tapi dia akan lebih cepat kerjanya jika tanpa oksigen. Nah ini kita usahakan kondisinya itu minim sekali udaranya ya. Jadi ini kita tutup kendor, tapi kita kondisikan dia di dalam plastik. Nah jadi seperti ini teman-teman. Mohon maaf nih gambarnya goyang-goyang terus karena saya cari posisi. Ini kemudian kita minimkan udaranya dan kita ikat. Tapi ini tadi udah kendor ya. Nah jadi sebetulnya dia udah semi kedap juga di dalam plastik ini teman-teman. Nah kayak gini, ini udara luar udah nggak bisa masuk, tapi udara di dalam sini akan dengan mudah keluar, dia jadi nggak luber. Kalaupun luber, paling luber sedikit-sedikit nggak apa-apa, itu pun juga ketahan sama plastik. Dan ini udah sangat bantu. Jadi teman-teman nggak usah rilis gas tiap hari. Paling ini kalau gasnya sampai banyak banget dia paling ngembung ya, plastiknya ngembung. Kalau udah ngembung gampang, kita buka aja pelan-pelan ini tutupnya, ini ikatannya, terus kita keluarin gasnya, kita ikat lagi. Sesimpel itu. Jadi udah apa ya, pekerjaan hari-hari untuk ngecek itu udah nggak ada, udah terbantu. Tapi yang menjadi concern adalah tetap teman-teman kalau bisa ngeceknya itu bukan untuk gas, tapi untuk yeast. Kalau misalnya bahannya ternyata membawa potensi ragi atau yeast yang cukup banyak, nah ini harus kita bersihkan supaya dia nggak tambah banyak gitu. Jika berlebih sekali, misalnya kita terlanjur udah nggak ngecek
cukup lama, tahu-tahu udah tebel nih putih-putihnya. Nah, caranya, triknya adalah teman-teman bilas. Buang airnya separuh di atasnya, lalu teman-teman ganti dengan air garam, sisanya sampai penuh lagi. Nah, itu juga bisa membantu. Jadi kita bilas sedikit, jangan sampai semua. Kalau semua total habis, probiotiknya juga ikut kebuang ya. Jadi malah nggak ada starter, istilahnya seperti itu. Nanti video ini akan saya update di grup ya, hasilnya seperti apa. Dan kita akan bandingin dengan yang dengan pengawetan dengan cara 100% vinegar ya. Setelah 1 minggu itu nanti hasilnya seperti apa. Lalu sebetulnya yang pengen saya kenalin juga bukan trik ini aja, tapi ada satu cara yang memang diciptakan ya oleh para ahli fermentasi. Nah, jadi nggak pakai bungkus begini. Kalau ini trik dari saya. Nah, ada yang pakai ini nih teman-teman. Saya kenalin ya, namanya itu airlock. Bahannya tuh seperti ini. Ada macam-macam sih bentuknya, tapi ini yang paling murah. Ini yang terbuat dari plastik biasa ya, plastik kayak plastik PVC ya. Ini paling murah. Ini harganya paling sekitar 15 ribuan satu. Biasanya datang dengan tutup seperti ini. Nah, ini akan sangat membantu untuk dia terlindungi ya, terutama laktofermen atau pembuatan minuman yang diharapkan kedap. Caranya adalah kita isi air teman-teman. Ini kita isi air aja, ini kan ada corongnya di depan ya. Kita isi air. Nah, dia itu jadi kita buat sampai, nah airnya ini seimbang segini. Jadi jika teman-teman melihat dia ini adalah corong yang masuk ke dalam jar dan ada gas yang bisa keluar ke sini ya melalui air, dan gasnya bisa keluar ke sini dari sini ya. Alat ini bisa membantu kita nggak usah satu ngecek gas, kedua dia juga aman dari kontaminan dari luar. Nah, seperti itu. Cuman ada tapinya. Tapinya kalau tutupnya teman-teman seperti ini, maka ini harus dilubangin. Lubanginnya juga harus ngepas. Kalau kelolosan atau misalnya kebesaran, ini ya jadi malah potensi untuk masuk kontaminan ya. Sekecil apapun lubang itu bisa masuk kontaminan, karena makhluk-makhluk bersel satu ini kadang nggak kelihatan mata gitu. Ketika dia udah tumbuh banyak, misalnya ragi, baru kelihatan. Itu pun harus teman-teman kasih karet ya di sekelilingnya supaya dia benar-benar kenceng. Tapi kalau misalnya teman-teman punya tutup yang contoh ya seperti ini, nah ini kan udah enak nih, udah nyaman, udah tinggal dicoblosin aja. Nah, tinggal kita masukin seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada karetnya juga nih di sekelilingnya, jadi emang dia ketat banget. Nah, yang penting bagian bawahnya ini. Nah, ini udah masuk. Nah, kalau teman-teman lihat tutup saya ini tidak ideal teman-teman untuk fermentasi, karena ini tutupnya karena tutup ini bahannya metal, dan kalau teman-teman lihat aja ini udah berkarat. Jadi emang kalau untuk fermentasi nggak ideal tutup yang metal. Mau tidak mau kita harus bantu di plastikin ya, diplastikin plus dikasih lubang di plastiknya supaya pas masuk ini udara bisa lolos. Jadi kita buat lubang dulu sedikit. Kita buat lubang setidaknya untuk selang airlocknya bisa masuk ya. Itu aja. Oke. Nah, ini jadi ini udah pas di tengah, dan selang airlocknya ini udah bisa masuk. Terus kita tutup kedap kenceng, sekenceng-kencengnya ya. Udah oke. Udah kayak gini teman-teman, udah nggak usah khawatir besok-besok kalau banyak gelembung udara, dia akan keluar dari sini. Jika teman-teman mau memperhatikan, dia akan ada blubuk-blubuknya ya. Jadi ada blubuk-blubuknya keluar dari sini nanti udaranya gitu, dan rilis di sini.
Nah, seperti ini juga nyaman, enak, teman-teman nggak usah ngecek-ngecek lagi. Dan biasanya amat sangat minim tumbuhnya yeast, kecuali memang dia membawa yeast yang sangat banyak. Jadi masih punya potensi untuk tumbuh, masih. Tapi dari luar nggak mungkin, udah kecil banget kemungkinannya, unlikely untuk masuk. Paling yang dari dalam aja. Syukur-syukur udah bersih, tadi udah nggak ada, jadi dia aman. Nah, ini tinggal dicakepin aja, tinggal digunting biar rata plastiknya. Atau mau kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, jadi kita coba pakai alat ini ya untuk melanjutkan proses fermentasi atau pengawetan parijoto ini, buah parijoto ini, dengan proses lactoferment dan menggunakan airlock. Nah, jika teman-teman takut kemasukan binatang, atasnya ini tutupnya ada, tapi nggak usah kita kencengin ya teman-teman. Ini tutupnya tutup kendor aja seperti ini, hanya untuk mencegah supaya tidak masuk binatang atau cicak atau apa atau kotoran ya.